ada 10 prinsip yang harus terus dijaga oleh seorang muslim di dalam bangunan berkeluarganya. Siapa yang membeli pasangan karena kekayaannya, pada waktunya kekayaan itu juga akan habis. Allah bisa memiskinkannya. Barang siapa memilih pasangan karena kegagahan, ketampanan, itu Allah juga bisa menghilangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina ولمعلمين ولمربين ولجميع المسلمين آمين. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan pagi yang penuh keberkahan insyaallah kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Dengan terus kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga syukur yang kita panjatkan menjadi sebab Allah terus menjaga nikmat-nikmat yang dikaruniakan dan Allah senantiasa hadirkan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Sehingga kenikmatan bisa menjadi sarana yang menguatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah. Dan kenikmatan bisa menjadi sarana bagi kita untuk terus memperbanyak amal-amal kebaikan sebagai bekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali Allah himpunkan kita bersama dalam majelis yang mulia ini di waktu yang juga sangat utama. Waktu yang semoga menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala menghembuskan rahmat-rahmatnya, yaitu di waktu subuh yang sedemikian utama, yang sedemikian banyak kemuliaan yang Allah karuniakan di dalamnya. Dan semoga hadirnya kita di pagi hari ini, jamaah yang kita tunaikan, duduk sejenak kita dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan ta'lim kita, menguatkan pondasi berkeluarga kita sebagai bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
menguatkan sekaligus meluruskan bila sepanjang kita membangun rumah tangga, membangun keluarga, mungkin ada yang terlewat dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semoga dengan tujuan mulia yang insya Allah sama-sama kita yakini bahwa berkeluarga bagi orang-orang beriman adalah salah satu sarana untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu harapannya berhimpunnya bukan cuma di dunia tapi sampai berhimpun kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berharap sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tur, bagaimana gambaran keluarga itu saling menguatkan, keluarga itu saling mengikat kebersamaan sampai kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti anak keturunannya dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan pertemukan mereka kembali. Pertemuannya di mana? Yaitu pertemuan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kami pertemukan mereka kembali dengan semua anak keturunannya ketika cantolan imannya itu ada. Dan masing-masing akan mendapatkan bagian dari kerja keras, amal-amal kebaikan yang dulu dilakukan di dunia, dan tidak akan terkurangi sedikit pun balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini semoga menjadi harapan kita bersama di dalam kita membangun keluarga, di dalam kita membangun rumah tangga, dan harapan kita semoga nilai-nilai ini pun bisa terwarisi kepada anak keturunan kita saat mereka membangun keluarganya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga sedikit mengingatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan akan pentingnya bangunan keluarga ini. Karena musuh utama manusia, iblis dan sekutunya, yaitu para setan, akan terus berusaha mengganggu, merusak dan merobohkan tatanan keluarga semua anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut. Lalu iblis mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar menebar fitnah di tengah kehidupan. Itu tangan kanannya iblis yang paling dekat, yang banyak, yang paling besar menebar fitnah, menebar kerusakan, menebar beragam bencana di kehidupan. Lalu datanglah salah seorang dari tentaranya iblis dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berjawab, "Engkau sama sekali belum melakukan apapun." Lalu datang lagi yang kedua dan berkata, "Sungguh aku tidak meninggalkannya untuk terus menggoda sampai aku berhasil memisahkan antara dirinya dan pasangannya." Dia rusak bangunan rumah tangganya, dia rusak keluarganya. Maka iblis pun lalu turun dari singgasananya dan mendekatinya dan mengatakan, "Sungguh kamu adalah setan yang paling hebat." Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga sekaligus memberikan gambaran akan tingginya dan mulianya bangunan berkeluarga, bangunan berumah tangga bagi orang-orang yang beriman. Maka menjaganya, merawatnya, melindunginya adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
orang-orang beriman di dalam berkeluarganya, setidaknya keluarga yang dibangun itu memiliki dua fungsi. Ada fungsi ke dalam dan ada fungsi keluar. Fungsi ke dalam adalah berkeluarga ini sarana untuk saling menguatkan, untuk meningkatkan dan juga menjaga kualitas keimanan pribadi agar menjadi muslim yang baik. Itu tujuannya. Tujuan berkeluarga adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang sebelumnya dimiliki oleh seorang muslim itu terjaga, semakin kuat dan diharapkannya semakin meningkat. Kalau dulu saat masih bujangnya, saat masih gadisnya, belum berkeluarga, terjaga ibadahnya, terjaga kesolehannya, maka harapannya ketika orang-orang soleh ini bertemu dalam bangunan keluarga yang tujuannya ibadah kepada Allah akan saling menguatkan. Nah, harapannya demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjadikan keluarga ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampaikan, barang siapa melandaskan berkeluarganya, pilihannya, memilih pasangannya, lelaki memilih istrinya, calon istrinya, dan seorang wanita memilih calon suaminya, ketika landasannya adalah agama, ketika landasannya adalah akhlak, saat orang tua seorang gadis menyetujui dan menerima lamaran seorang laki-laki yang soleh karena kesolehannya dan agamanya, maka taribat yadak, maka disitulah ada kebahagiaan, disitulah akan ada keberuntungan. Dan Nabi mengatakan demikian, fadfar bidatid din taribat yadak, pilihlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Apabila ada seorang laki-laki datang kepadamu untuk melamar anakmu, dia soleh, dia baik, lalu engkau menolaknya, fantadiris sa'ah, tunggulah, katakan, akibat buruk dari itu. Kalau yang soleh saja ditolak, gimana mau datang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bingkainya sedemikian. Maka tujuan fungsi kita berkeluarga adalah untuk fungsi ke dalam, menguatkan, meningkatkan, menjaga dan merawat kesolehan-kesolehan selama ini ada. Maka harapannya setelah berkeluarga tidak menurun kesolehan itu, tidak menurun ibadahnya. Terkadang karena alasan kesibukan, tanggung jawab bertambah, malah ibadahnya berkurang. Seharusnya tanggung jawab bertambah, ibadahnya semakin kuat karena tanggung jawabnya lebih. Maka modal, maka kemudian bekal yang harus disiapkan juga seharusnya lebih banyak dan lebih besar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi keluar, yaitu bagaimana mengantarkan dan melahirkan anggota keluarga yang bisa memberikan kemanfaatan bagi agama dan bagi lingkungan di kehidupan. Ini fungsinya, bahwa fungsi keluar dari anggota keluarga ini diharapkan hadirnya mereka, keberadaan mereka di tengah kehidupan ikut menebar kebaikan dan kemanfaatan. Bukan malah sebaliknya menjadi penghalang kebaikan atau kemudian menjadi penghadang kebaikan dan menjadi pendukung keburukan. Ini yang diharapkannya demikian. Nah, inilah bangunan bingkai fungsi berkeluarga di dalam Islam yang kita diingatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau kita ambil pesan-pesan dari Al-Quran dan juga pesan yang Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, setidaknya ada 10 prinsip yang harus terus dijaga oleh seorang muslim di dalam bangunan berkeluarganya, agar berkeluarganya seperti tema yang disampaikan Pak Ustaz Surono, hidup di dalam apa Pak temanya? Bahagia
dunia dan di surga. Maka ada 10 prinsip yang perlu untuk terus kita jaga dan dijadikan sebagai landasan di dalam bangunan rumah tangga yang kita bangun, dan juga nanti bangunan rumah tangga anak keturunan kita. Nah, prinsip yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus terus dijaga, bahwa berkeluarganya seorang beriman itu didirikan di atas landasan ibadah. Ini yang pertama. Bahwa berkeluarganya kita, berumah tangganya kita itu didirikan di atas landasan ibadah. Mulai dari memilih pasangan, prosesi pernikahan, sampai menjalani kehidupan berumah tangga. Itu semuanya ibadah. Karena itu semuanya ibadah, 2 hal yang harus terus disiapkan. Menata niat harus terus ikhlas di dalam berkeluarga, dan terus menata keluarga sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian tidak sedikit pesan yang disampaikan, berkeluarga itu adalah ibadah terpanjang, ibadah paling panjang. Mulai dari memilih pasangan, maka kita sudah diberikan panduannya. Siapa yang membeli pasangan karena kekayaannya, pada waktunya kekayaan itu juga akan habis. Allah bisa memiskinkannya. Barang siapa memilih pasangan karena kegagahan, ketampanan, itu Allah juga bisa menghilangkannya. Tapi siapa yang memilih pasangan karena agama, karena akhlak, maka keberuntungan dan kebahagiaan bagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prosesnya, kemudian di dalam sepanjang menjalani kehidupannya. Nah, ini prinsip yang enggak boleh nih terlewatkan. Maka ketika ini difahami, maka masing-masing akan saling menguatkan. Karena tidak ada bangunan rumah tangga yang sempurna dengan tiba-tiba, tidak ada yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itulah kemudian satu dengan yang lain saling melengkapi. Maka Nabi SAW sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadisnya, idastaiqadar rajulu ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Apabila ada seorang suami atau seorang istri kemudian membangunkan, dia bangun lalu dia bangunkan pasangannya, maka kemudian keduanya berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah mencatat baginya adalah laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Ketika memang landasannya adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini yang harus terus dijaga. Karena tidak sedikit yang kemudian mereka yang membangun rumah tangganya keluar dari tujuan ini. Ini prinsip yang harus dipegang, yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua di dalam berkeluarga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, senantiasa mewujudkan nilai-nilai Islam hadir di tengah keluarga. Jadi nilai-nilai Islam itu terasakan di rumah tangga. Maka Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, idza aradallahu bi ahlin khairan adkhalahu ar-rifqa. Apabila Allah menghendaki satu keluarga itu kebaikan, Allah memasukkan di dalam anggota keluarga itu sikap ar-rifqa, sikap lembut. Lembut tutur katanya, tidak ada suara yang melengking, tidak ada suara yang meninggi, tidak ada emosi yang terlampiaskan. Keluarga yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan baik, Allah akan berikan kebaikan. Ketika di situ anggota keluarganya, kepala rumah tangganya, pasangannya, dan ada di dalam itu, semuanya Allah berikan arif. Lembut tutur katanya, lembut sikapnya, gitu.
terjaga emosinya. Itu menandai. Nah, ini adalah bagian mewujudkan nilai-nilai Islam yang Allah Subhanahu wa taala harapkan hadir dalam rumah tangga itu. Sehingga kemudian di dalam rumah tangga itu terjaga adab-adab Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Allah, kalau kita baca dalam surat An-Nur, di situ ada panduannya bagaimana adab minta izin walaupun sama-sama anggota keluarga. Ada 3 waktu yang seseorang ketika ingin bertemu anggota keluarga yang lain itu harus minta izin. Ada waktu-waktu di mana setiap anggota keluarga bisa duduk bareng, bermusyawarah bareng. Mewujudkan adab-adab Islam. Selalu mengingatkan di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kemudian nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang soleh sebagai bekalan untuk kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang kedua, kita mengusahakan dalam keluarga agar keluarga ini bersama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam rumah tangga itu adab-adab Islam terjaga, adab interaksi anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suaminya, atau kalau kemudian di rumah itu ada orang yang membantu urusan-urusan kita dalam rumah tangga, atau ada di dalamnya orang tua, maka adab-adab ini terus dijaga. Agar apa? Agar sepanjang berkeluarga itu senantiasa hadir keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga, adanya keteladanan yang nyata di dalam keluarga Islam. Ada keteladanan, terutama dari orang tua sebagai orang pertama yang nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama lagi adalah seorang bapak, suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Harus mengusahakan ada qudwah, keteladanan. Keteladanan dalam adab-adab Islami di dalam berumah tangga. Karena apa yang kita lakukan itulah yang nanti direkam oleh anak-anak kita saat kemudian mereka membangun rumah tangganya. Sehingga pernah ada seorang ustadz itu menceritakan ada satu keluarga dikaruniai satu anak laki-laki. Dulu neneknya ini, ibunya cerita sampai kemudian anaknya ini menikah. Kemudian Allah karuniai anak. Itu satu waktu tinggal itu menginap di rumah orang tuanya. Saat istrinya lagi repot, kemudian minta tolong suaminya, "Mas, tolong gantiin bajunya yang kena pipis," gitu. Tapi suaminya asik melakukan sesuatu dan enggan melakukan itu. Kemudian kakeknya asik baca Quran. Maka melihat itu, si ibu atau si nenek ini agak gusar. Kemudian langsung menarik tangan suaminya, kakeknya. Kemudian ditarik, diambil Qurannya, kemudian dipegang tangannya, kemudian dipegang tangan anak lakinya. Ini yang dulu ibu selalu sabar, sekarang udah gak sabar lagi. Ini urusi cucu, ini anakmu. Dulu sampai kemudian ibunya ini cerita, dulu ketika ingin pas punya anak gitu, bapak ingat gak berapa kali ibu minta tolong, dan bapak selalu asik dengan apa yang dikerjakan. Tapi saya nggak tega nih sekarang ngelihat kerepotan mantu saya, kemudian cucunya harus diganti bajunya yang kena pipis, sedangkan dua laki-laki itu hanya asik dengan aktivitasnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang demikian gitu kan. Ketika di dalam berumah tangga gitu, masing-masing kemudian merasa yang pantas untuk dilayani, gitu, maka akan berat untuk mewujudkan keluarga itu dengan nilai-nilai keislaman. Lebih-lebih ketika kemudian dalam berkeluarga satu dengan yang lain merasa paling berjasa, merasa paling peduli, gitu kan. Nah, ketika sudah ada rasa-rasa yang demikian, maka merekatkan kemudian terbangunnya keteladanan dalam rumah tangga itu juga sulit untuk diwujudkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah mengingatkan itu. Yang sebelumnya ada kisah yang luar biasa kalau kita baca ya. Bagaimana Nabi menyelesaikan konflik di dalam rumah tangganya. Bagaimana yang namanya berumah tangga pasti akan ada konflik. Dan Nabi mengajarkan bagaimana menyelesaikan itu dengan sedemikian indah. Yang kemudian menyelesaikan konflik itu pun bernilai pahala. Kalau kita baca di surat At-Tahrim. Maka Allah kemudian sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, gitu. Jagalah dirimu wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Kemudian sahabat ketika menjelaskan ayat ini, tidak mungkin orang beriman mampu menjaga anggota keluarganya sebelum dia mampu menjaga dirinya sendiri. Ketika belum ada qudwah kebaikan, maka sulit kebaikan itu akan hadir di tengah keluarga. Ku anfusakum. Ketika kita sebagai orang tua tidak menghadirkan nilai-nilai kebaikan itu, anak-anak kita tidak melihat sosok kita hadir di dalam ketaatan kepada Allah, gitu. Belum pernah ngelihat bapaknya megang Al-Quran, gitu kan. Belum pernah ngelihat bapaknya bersedekah. Kemudian belum pernah melihat kesantunan tutur kata bapaknya kepada ibunya dan yang lainnya. Maka sulit nilai-nilai kebaikan itu akan hadir di dalam rumah tangga. Dan itu terekam. Dan tidak sedikit para psikolog itu, kemudian para konsultan keluarga itu, mereka menceritakan berapa banyak kasus yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada satu keluarga ketika mereka ditanya dan ditelusur, ternyata akarnya apa? Dulu mereka mendapati orang tuanya pun memperlakukan demikian. Keluarga-keluarga muda, Pak, banyak yang kemudian mereka mengalami persoalan ketika kemudian ditelusur ternyata mereka punya luka itu. Kalau kemudian para pakar konsultan keluarga itu ada luka pengasuhan ketika masa kecilnya dulu, sehingga ketika mereka membangun rumah tangga menghadapi persoalan kemudian memperlakukan pasangannya sebagaimana dulu yang mereka lihat dari orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah jadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi bagian dari prinsip berkeluarga dalam Islam. Harus ada qudwah mau tidak mau. Ada keteladanan nyata dari adab-adab Islami dan kita sebagai orang tua yang memegang peranan yang sangat penting. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena bukan hanya untuk di dunia kebersamaan itu. Karena kita ingin berharap. Kita nggak bisa membangun kesolehan kita hanya pribadi. Penting rajin mah anak udah biarin urusan. Mereka enggak. Karena kita ingin ngumpul semuanya. Bahagia bersama mereka di dunia, apakah kita tidak bahagia saat bisa bersama kembali dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihissalam sedemikian pembelaannya kepada putranya gitu. Wahai putraku, hari ini gak akan ada bisa selamat dari azab Allah. Aku akan naik ke gunung yang tinggi, gak akan ada yang selamat. La asimal yaum. Tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah hari ini.
Apakah tidak berat kehilangan itu? Berat bagi Nabiullah Nuh. Nah, kita harapannya pun demikian gitu, dalam berumah tangga ketika kemudian ada rasa berat itu. Maka kita berusaha untuk terus menghadirkan keteladanan kebaikan. Memaksa diri kita untuk menteladankan kebaikan. Agar nilai-nilai itu nanti dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan bekas yang baik untuk anggota keluarga yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian prinsip yang berikutnya, yang keempat, masing-masing anggota keluarga memahami peran dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Bahwa di dalam rumah tangga masing-masing ada punya hak dan juga sekaligus punya kewajiban. Nah, masing-masing perlu memahami ini. Maka dulu dalam satu nasihat yang ditulis oleh Kiai Mustafa Bisri gitu kan, bahwa suami istri itu jangan salah memahami dalil gitu. Suami pakai dalil istri, istri pakai dalil suami. Ini nanti akan tidak baik di dalam rumah tangganya. Masing-masing harus paham dalilnya. Dalil sebagai suami itu apa? Dalil sebagai istri itu apa? Kemudian dalil sebagai anak, kalau Allah karuniakan anak itu apa? Karena ketika masing-masing memahami kewajibannya, memahami peran yang Allah Subhanahu wa berikan, maka disitulah akan terbangun kebaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan ayat 35. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami itu adalah qawwamnya, pemimpinnya, penanggung jawabnya bagi istrinya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini peran yang memang sudah Allah titipkan. Peran yang bagi siapapun kita sebagai seorang laki-laki gak bisa menghindar ketika kita membangun rumah tangga. Mau atau tidak mau, siap gak siap, ketika kita membangun rumah tangga harus siap jadi qawwam. Bang udah nyatu ini. Dan memang Allah sudah berikan benihnya, Allah sudah berikan perangkatnya. Atau kemudian wah kalau gitu berat mending gak usah nikah. Itu nyalain fitrahnya lagi. Dan sekarang banyak orang gitu karena gak mau ada tanggung jawab kemudian gak menikah. Menghindar dari tanggung jawab sebuah kemaksiatan. Maka Allah sudah berikan itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga dengan sebab kemampuan mereka bisa memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki untuk keluarga. Memang Allah sudah bekali itu, kemampuan itu. Mentalnya lebih kuat, emosinya lebih terjaga, kekuatan fisiknya lebih. Secara kodratinya demikian. Walaupun kemudian dalam kehidupan ada wanita lebih perkasa dari laki-laki. Tapi enggak semuanya. Tapi secara bentukan, secara fitrah yang Allah berikan, memang kekuatan itu ada pada laki-laki. Nah, ini dalil yang perlu difahami peran kita dua itu. Qawwam dan nafkah. Fasolihatu, sedangkan istri-istri yang solehah itu karakternya qanitatun, tunduk patuh, hafidhatun, menjaga diri, lil ghaibi, saat pasangannya, suaminya tidak ada di rumah. Dia tunduk patuh menjaga dirinya sebagaimana Allah menjaganya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi, ma haqqul mar'ah 'ala zauj? Ya Rasulullah, apa yang menjadi haknya seorang istri atas suaminya, menjadi kewajiban suaminya? Lalu Nabi menjawab, tut'imuha idza ta'imta. Engkau memberikan kepadanya makanan, kebutuhan makan sebagaimana yang kamu makan. Gak beda. Jangan cuma dapat baunya saja, atau dapat ceritanya saja. Ya dia habis ini makan sate enak, tapi cuma dapat ceritanya, tapi satenya nggak dibawa gitu. Tudhimuha idza ta'imta, nggak ada bedanya. Rasulullah sampai mengatakan demikian. Apa yang menjadi kewajiban seorang suami memberikan kebutuhan nafkah lahiriahnya itu, memberikan makanan sebagaimana layaknya untuk dimakan. Wa taksuha idza tasaita, memberikannya pakaian sebagai wujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan pakaian yang pantas sebagai seorang muslimah gitu. Wala tadribil wajha, saat engkau emosi, saat engkau marah, jangan sekali-kali memukul wajahnya. Nah, yang sering dibayang itu. Ada pernah satu keluarga itu luar biasa, kalau suaminya itu udah emosinya keluar itu nggak terkendali. Kemudian pernah saya diminta nasihati, kata yang menyampaikan, suaminya itu bilang, siapa yang berani nasihati saya? Saya melakukan punya dalilnya. Naudzubillah. Gitu, Pak. Orangnya rajin sholat, Pak. Rajin ke masjid. Terjaga 5 waktunya, Pak, jamaah. Tapi ketika ada emosi sama pasangannya itu, waduh, naudzubillah. Ketika kemudian ada teman dari istrinya menyampaikan ke saya, bisa nggak Ustaz nasihat? Dan suaminya udah pasang badan. Dia punya dalil apa? Ada gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita jaga. Kesolehan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya berbanding lurus dengan kebaikan perilaku kita dengan yang lain. Nah, ini yang kemudian senantiasa kita perlu jaga bersama. Wala tadribil wajah, gitu. Jangan pernah memukul wajah, karena memang area ini tuh paling enak, Pak, untuk disakiti itu, Pak, ya. Untuk dipukul, dicubit, itu kan ini area ini paling enak, tapi ini area yang paling terlarang. Wala tadribil wajah, wala tuqabbih, kata Nabi. Jangan pernah ngejelek-jelekin. Ngejelekin di depannya aja nggak boleh, apalagi di depan orang lain. Wala tahjur illal fil bait. Jangan pernah ngediemin pasangan kita kecuali hanya di rumah. Saat minta diantar ke pasar, antar. Nyampe rumah, motor masukin di garasi, diem-dieman lagi. Nggak apa-apa kalau ada masalah di rumah. Tapi masalahnya di rumah, jangan dibawa keluar rumah. Manter nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Ada suami ngambek kemudian nggak mau ngasih nafkah, ini kebablasan. Karena nafkah tetap kalau masih ada ikatan rumah tangga, ya tetap harus memberikan nafkahnya. Wala tahjur illal fil bait. Kalau ada masalah ya cuma di area kamar saja. Begitu keluar pintu kamar bapak ibu, udah nggak ada masalah lagi. Masalah lagi di kamar lagi. Anak nggak tahu, tetangga nggak tahu, gitu. Kalau sekarang nih, Pak, ya, warga nggak tahu, orang luar udah tahu duluan, gitu ya. Orang luar udah tahu duluan. Kenapa? Karena masalahnya di-upload di medsos, gitu. Kadang pasangannya aja nggak tahu juga, kan?
Nah, ini Allah Subhanahu wa taala gitu. Wala tahjur illa fil bait. Jangan pernah meninggalkan pasangan kecuali hanya di rumah. Pisah ranjang itu di rumah. Saat keluar bareng diantar minta apa sama lagi. Karena itu diantara terapi sarana kemudian Allah akan pertautkan kembali hati masing-masing. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Di hadis yang lain Nabi SAW sampaikan, Innallaha sa'ilun kullar ra'in ammastara'ah. Sesungguhnya Allah nanti akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Ahafidhu dzalika am dayya. Apakah ia menjaga orang-orang yang dipimpinnya ataukah ia sia-siakan? Hatta yas'alur rajula an ahli baitihi, sampai kepemimpinan yang terkecil seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Apakah dijaga, dilindungi, dirawat ataukah disia-siakan. Ini Nabi menyampaikan demikian. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip yang berikutnya yang kelima yaitu senantiasa terbangun budaya saling tolong menolong untuk menegakkan adab-adab Islam di dalam rumah tangga, sehingga masing-masing bisa berperan sesuai dengan perannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Membangun nilai ini tolong menolong, saling menguatkan, meringankan. Maka Nabi SAW banyak pesan-pesan yang disampaikan. Bagaimana nilai-nilai yang harus dijaga. Kayak misalnya kisahnya sahabat Anas bin Malik yang membantu di rumah Nabi tidak kurang 10 tahun. Membantu urusan-urusan Nabi. Maka persaksian dari sahabat Anas bin Malik itu ketika ditanya bagaimana selama engkau melayani Rasulullah. Wallahi demi Allah, kata sahabat Anas, aku belum pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Gitu, telapak tangannya itu. Kemudian 10 tahun aku membantu Nabi belum pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Nabi nggak pernah sampai sedemikian. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun budaya saling tolong menolong, meringankan, gitu, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, kemudian ringan, gitu kan, untuk bersama-sama menegakkan adab-adab Islam di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu hadis Nabi, gitu. Ini kalau di rumah nih Bapak Ibu, biasanya yang bikinin minum itu bapak atau ibu? Siapa Bu? Yang bikinin minum Bu? Gantian? Alhamdulillah kalau gantian. Kalau gantian alhamdulillah. Ternyata ada hadis Nabi SAW itu, suami yang mengambilkan minum untuk istrinya itu ada pahalanya. Sebagaimana juga ada pahala bagi istri yang menyiapkan minum untuk suaminya. Tahun gitu kan. Selama itu kebaikan kemudian memberikan kebahagiaan bagi siapa dengan keluarga, itu semuanya pahala. Segala bercanda yang tidak membawa kemanfaatan itu laghun, kecuali bercandanya seorang suami kepada istrinya dan orang tua kepada anaknya. Nggak ada yang laku. Main congklak apa ya? Main congklak itu ya laghun sebenarnya gitu. Apa yang dapat? Tapi ketika kemudian di situ kita orang tua main sama anak kita gitu, menghibur, menyenangkan mereka, yang laghun itu berpahala, bukan laghun lagi. Kalau zaman dulu gitu kan, ibunya nemenin anak perempuannya main bekel bayar gitu. Permainan-permainan yang bisa membawa seseorang pada hal yang tidak bermanfaat itu laghun. Tapi ketika itu dilakukan dengan orang-orang yang memang
Ada kedekatan, menguatkan kebersamaan gitu, menumbuhkan cinta, menumbuhkan kasih sayang. Itu bukan lakuan. Muter-muter bapak-bapak bawa motor gitu sendirian, motor ke sana kemari gitu kan. Gitu, Pak mau kemana Pak? Warung mau ngapain? Nah, Islam muter aja gitu. Nggak ada nilainya. Tapi ketika kemudian kita keluarin motor, kemudian Bu ayo ikut mana Pak? Ya jalan-jalan aja. Berdua gitu, anak udah pada gede semua, pada di pesantren semua, kita berdua di rumah terus ngapain? Nah, itu misalnya anaknya udah keluar gitu. Temu Pak mau kemana? Pak Bu jalan gitu. Jalannya itu berpahala gitu. Kebersamaan itu berpahala. Nabi SAW pun demikian. Dalam satu kesempatan ketika Nabi dalam satu peperangan, satu perjalanan, Ibunda Aisyah menemani. Kemudian setelah itu Nabi minta sahabat yang lain, silakan kalian duluan. Biar saya sama Bunda Aisyah di belakang. Ketika sahabat itu udah duluan maju, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, ayo cepet-cepetan lari. Pernah dengar hadis ini kan Pak ya? Lomba lari. Kemudian Ibunda Aisyah yang menceritakan kisah itu. Pada satu waktu Rasulullah ngajak saya lomba lari. Dan yang pertama aku menang. Gitu. Rasulullah kalah. Walaupun sebenarnya Rasulullah bisa menang. Mengalah untuk membahagiakan gitu. Begitu Aisyah menang itu, pertama gembiranya luar biasa. Gitu. Wah Aisyah 1-0 katanya, kan Nabi kalah. Padahal kalau Nabi, ya kebayanglah Nabi kan kekuatannya seperti apa gitu, masa larinya kalah. Tapi seperti itulah, mengalah untuk kebahagiaan pasangan. Kemudian di kesempatan lain datang lagi. Setelah sekian tahun, Ibu Aisyah menceritakan ketika sudah mulai naik berat badannya, Rasulullah mengajakku lagi lomba lari. Ya Rasulullah, wahai Aisyah, ayo lomba lari lagi. Gitu. Kemudian Rasulullah yang menang dan Rasul mengatakan, wahai Aisyah, satu-satu ya. Sampai sadar ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir gitu kan, Nabi tugasnya banyak ngurusin umatnya gitu kan. Masih sempatnya kayak gitu. Kemudian saya pernah diingetin oleh guru saya gitu. Lah kalau kita ini apa sibuknya? Nabi bukan gitu kan. Sibuknya nggak sesibuk Nabi gitu. Nemenin pasangan aja kagak sempat gitu. Nemenin pasangan aja nggak bisa. Nganterin ke pasar aja nggak bisa. Nemenin belanja aja nggak bisa. Apakah kita sesibuk itu gitu kan? Gitu, lebih sibuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Allah Subhanahu Wa Taala membangun nilai itu. Dan ternyata hal ini itu diteliti oleh salah seorang penulis Eropa itu, Stephen Covey, dalam bukunya apa Pak? Seven Habits. Stephen Covey ini ternyata mempraktekkan, meneliti itu. Dalam satu tulisan, dalam satu catatan itu, beliau punya dua anak perempuan. Jadi di tengah kesibukannya, beliau menyediakan setiap anaknya itu 1 hari full untuk mereka, menemani itu. Gitu. Mau minta apa dituruti, mau ngajak kemana ditemenin. Terus gitu kan. Sampai ketika kemudian anaknya sudah berkeluarga, kemudian tinggal yang jaraknya antara rumah yang tempati anaknya dengan rumahnya itu sekitar 50 kiloan. Nah kemudian di setiap hari yang dulu anaknya ini ditemenin bapaknya, dia selalu nyempetin nyopir mobilnya sendiri menemui bapaknya. Ketika anaknya ditanya, gitu, Bu kenapa melakukan tiap hari misal Selasa, kok sering kesini gitu. Padahal jaraknya jauh gitu. Kemudian dia cerita bahwa dulu ayahku senantiasa menyediakan waktu hari Selasa itu untuk aku mau minta apa dituruti, mau ngajak kemana ditemani. Dan secara fitrah walaupun bukan muslim, Allah arahkan fitrahnya itu. Begitu dia sudah dewasa, berumah tangga, jangkauan langkah orang tuanya sudah enggak seperti saat mudanya lagi, Allah gerakkan hatinya, dia yang datang.
Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan itu memang fitrah. Kebaikan itu sedemikian. Iman itu untuk membingkai agar kebaikan-kebaikan yang kita dapat di dunia ini bisa kebawa kita sampai di akhirat. Tapi kebaikan apapun Allah pasti balas di dunia. Iman itu yang kemudian menjadikan kebaikan yang kita dapat di dunia akan terus terbawa sampai di akhirat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang tambah berikutnya, prinsip yang ke-6, mengusahakan di rumah seorang muslim itu ada area-area privasi. Nah, diharapkan demikian. Sekecil apapun rumah tetap diharuskan ada kamarnya. Gitu. Diusahakan demikian. Ada kamarnya, ada pintunya, gitu. Sehingga masing-masing punya profesi. Jadi kalau anaknya ada punya privasi, kalau anaknya laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan punya kamar sendiri, laki-laki punya kamar sendiri, karena masing-masing untuk menjaga itu. Sedemikian, mengupayakan sedemikian. Dan Islam dalam melakukan demikian. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang berikutnya, berusaha mencukupi kebutuhan materi secara wajar. Nafkah ini. Dalam Islam pun demikian. Walaupun materi bukan segala-galanya dan bukan menjadi tujuan utama, tapi ketaatan, kebaikan itu sulit untuk bisa diwujudkan tanpa adanya materi yang sebagai sarananya. Maka disitulah ikhtiar seorang muslim itu semuanya berpahala. Ketika ada seorang pemuda gagah gitu lagi membajak sawah, kemudian Nabi dan sahabatnya lewat, lalu dan sahabatnya mengatakan, alangkah luar biasa kalau kekuatan yang dimilikinya itu dipakai untuk jihad di jalan Allah. Kemudian mendengar itu Nabi menyampaikan, wahai sahabatku, ketahuilah, gitu, jangan melihat apa yang kelihatan. Seandainya dia bekerja seperti itu karena ada dua orang tua yang masih hidup, yang ingin dia bahagiakan, yang ingin dia berikan nafkahnya, maka bekerjanya itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya tidak seperti itu, tapi dia bekerja seperti itu karena ada anak, ada istri yang dia ingin tunaikan nafkahnya, dia berikan kebutuhan-kebutuhannya, maka bekerjanya itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak demikian, bukan karena orang tua, bukan juga karena keluarga, tapi dia bekerja seperti itu agar tidak menjadi beban bagi yang lain, agar dia terhindar dari meminta-minta kepada orang, kadang dikasih kadang tidak, maka bekerjanya itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam ini pun menjadi penting, mencukupi kebutuhan materi secara wajar. Maka di Al-Quran ada kisahnya kan, ketika Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah minta nafkah lebih dari yang sebelumnya. Kemudian itu direkam oleh Allah, kemudian dijawab. Dan Nabi memang sedemikian, tapi mampunya sedemikian. Ingin membahagiakan keluarganya. Kemudian Allah yang kemudian menegur mereka. Ada batas-batas. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan yang terbaik. Tidak harus banyak, tapi mencukupi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian yang berikutnya, dua lagi, menghindarkan rumah kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat adab Islam. Aksesoris rumah, hiburan yang ada di rumah, kemudian barang-barang yang ada di rumah disesuaikan sebagaimana adab-adab Islam. Untuk apa? Agar rumah kita senantiasa hadir keberkahan, dirahmati Allah, dijauhkan dari keburukan. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi, sinari rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan banyak berkahnya, kemudian akan berkurang keburukannya. Rumah yang jarang dibacakan Quran
akan sedikit kebaikannya akan bertambah keburukannya dan membuat sempit anggota yang ada di dalamnya. Nah, mengisi rumah dengan hal-hal yang sesuai semangat adab-adab Islam, dari hiburannya, dari aksesorisnya, dari hal-hal yang lain. Nah, ini disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, menjadikan rumah tangga yang kita bangun sebagai bagian dari perbaikan masyarakat. Jadi hadirnya kita itu keluarga-keluarga Islam, keluarga-keluarga Muslim diharapkan hadirnya menjadi bagian dari perbaikan masyarakat. Bertambah satu keluarga yang baik, menambah kekuatan kebaikan di tengah lingkungan. Nah, harapannya demikian. Jadi hadirnya kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat mendukung nilai itu. Maka alhamdulillah kalau dia di Vilandra ini, moga-moga kebersamaan itu terjaga. Hadirnya kita di lingkungan pun menguatkan kebaikan. Ketika kebaikan menguat, insya Allah akan terminimalkan keburukan. Sama-sama membangun kepedulian, menjaga generasi, menjaga anak-anak kita dari pengaruh lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip yang Allah dan Rasulnya ajarkan di dalam bingkai berkeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemanfaatan, dan insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang bila Allah masih takdirkan, kita akan masuk ke yang lebih fokus, yaitu bagaimana Islam mengajarkan tentang prinsip secara khusus hubungan antara suami dan istri. Peran-peran seperti apa, kemudian prinsip seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tujuannya apa? Ya tadi, agar kita bersama di dunia dalam ketaatan, kemudian dihimpunkan kembali Allah Subhanahu wa taala di surga dengan penuh kebahagiaan. Itu berhimpun dalam taat di dunia, kemudian berkumpul di surga dengan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.